Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni indera penglihatan, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga dengan fotoreseptor, karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Berikutnya ada bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama ada otot mata. Fungsinya mengatur gerakan bola mata. Yang kedua ada kornea. Fungsinya menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang ketiga ada iris mata. Fungsinya untuk memberi warna mata dan mengatur besar kecil pupil. Yang keempat ada pupil. Fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang kelima ada aqueous humor, fungsinya membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Yang keenam ada lensa, fungsinya memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Yang ketujuh ada vitreous humor, fungsinya menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Yang kedelapan ada bintik buta, fungsinya menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Yang kesembilan ada saraf mata, fungsinya meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Yang ke-10 ada bintik kuning, berfungsi tempat jatuhnya bayangan. Yang ke-11 ada retina, fungsinya membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang ke-12 ada choroid, fungsinya mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Yang ke-13 ada sklera, fungsinya melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Berikut ini adalah urutan cara kerja mata. Cahaya yang dipantulkan benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Kemudian, cahaya diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi lensa mata mengatur agar cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Kemudian, bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang, lalu disampaikan ke otak. Kemudian informasi diolah oleh otak dan kita dapat mengetahui apa yang kita lihat. Cacat mata. Yang pertama ada miopi atau rabun jauh, merupakan lensa terlalu cembung sehingga bayangan mata jatuh di depan retina. Cara mengatasinya menggunakan lensa cekung atau negatif. Yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat, merupakan lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Cara mengatasi menggunakan lensa cembung atau positif. Yang ketiga, presbiopi atau mata tua, merupakan lensa memiliki daya akomodasi yang sangat kurang. Cara mengatasinya menggunakan lensa rangkap cembung cekung. Keempat ada astigmatisma, merupakan lengkung kornea atau lensa tidak merata. Cara mengatasinya menggunakan lensa silindris. Kelima, buta warna, merupakan tidak mampu membedakan warna karena kerusakan pada sel kerucut. Merupakan penyakit turunan, belum ada cara untuk menyembuhkan. Yang keenam, katarak, merupakan lensa mata mengeruh karena kekurangan vitamin B. Cara mengatasinya melakukan operasi katarak. Berikut ada beberapa cara merawat mata agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama, jangan mengucek mata saat terasa gatal atau kemasukan benda asing dari luar. Yang kedua, menggunakan kacamata sebagai pelindung saat berada di luar ruangan. Hal ini untuk menghindari sinar matahari dan debu. Yang ketiga, memperbanyak makan makanan sehat, terutama makanan yang mengandung banyak vitamin A. Yang keempat, kurangi kontak mata dengan radiasi layar komputer. Yang kelima, membaca di tempat yang cukup terang oleh cahaya. Yang keenam, tidur yang cukup dan matikan lampu saat tidur. Yang kedua ada indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran juga sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga. Telinga memiliki 3 bagian yakni
Telinga luar. Fungsi utama telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan, kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian-bagian telinga luar ini terdiri dari daun telinga, mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Liang telinga meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Telinga tengah memiliki beberapa bagian yaitu gendang telinga, fungsinya untuk mengubah bunyi menjadi getaran. 3 tulang pendengaran, yakni martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsinya untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Saluran eustachius. Fungsinya menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Telinga dalam. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur yaitu 3 saluran setengah lingkaran, fungsi menjaga keseimbangan tubuh, tingkap oval atau jorong, fungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Rumah siput fungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Cara kerja telinga. Suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang ossicles sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga dalam. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Kemudian, impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Berikut ada gangguan yang dapat terjadi pada telinga. Misalnya, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Vertigo, gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Tuli, adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Cara menjaga dan merawat telinga. Berikut ini ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk merawat telinga, yaitu dengarkan musik dengan volume sedang. Jaga telinga dalam kondisi kering, jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Bersihkan telinga dengan cara yang benar. Periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Indra pembau atau hidung. Indra pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indra khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah sensitif. Bagian hidung. Hidung memiliki 2 bagian, yakni hidung bagian luar terdiri dari lubang hidung yang merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Hidung bagian dalam terdiri dari rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga berfungsi untuk menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Septum atau pemisah hidung yang memisahkan hidung kiri dan kanan yang dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Silia atau bulu hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak dapat mencapai sistem pernafasan kita. Serabut saraf pembau. Serabut saraf pembau berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Selaput lendir. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus. Mukus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Ketika kita sedang tidak enak badan, warna dan kepadatan mukus kita berubah. Cara kerja hidung. Udara yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia, seperti aroma. Udara tersebut disaring bulu hidung. Kemudian, zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima oleh sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berupa uap atau gas. Informasi rangsangan dibawa oleh saraf olfaktorius menuju otak. Otak akan mengartikan informasi sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi.
Gangguan hidung. Ada beberapa contoh gangguan pada hidung, misalnya rinitis alergika. Rinitis alergika adalah peradangan hidung akibat alergi. Rinitis disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Kemudian sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Kemudian polip hidung. Polip hidung adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu massa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Ada beberapa cara menjaga dan merawat hidung. 1. Hindari polutan dan zat yang mengiritasi hidung. 2. Banyak minum air putih. 3. Kurangi kebiasaan mengupil. 4. Jaga udara tetap lembab. 5. Rajin membersihkan hidung. Indra pengecap atau lidah. Lidah merupakan indra pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Berdasarkan bentuk papila dibedakan menjadi 3 jenis, yakni 1. Papila filiformis. Papila filiformis adalah berbentuk seperti benang. Papila tersebut banyak terdapat pada bagian depan lidah. 2. Papila fungiformis. Papila fungiformis adalah papila yang berbentuk tonjolan seperti kepala jamur. Letaknya ada di bagian depan lidah dan sisi lidah. 3. Papila sirkumfalata. Papila sirkumfalata adalah papila yang bentuknya seperti huruf V terbalik dan ada pada pangkal lidah. Cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut memberi rangsangan ke ujung-ujung saraf pengecap. Rangsangan dari makanan tersebut kemudian diteruskan ke otak. Dengan demikian, kita dapat mengecap atau merasakan makanan atau minuman tersebut. Macam-macam penyakit lidah. Yang pertama, sariawan. Sariawan merupakan luka kecil yang biasanya muncul di lidah atau di mulut. Penyebab sariawan sejauh ini belum diketahui secara pasti, namun sering terjadi ketika kekurangan vitamin atau daya tahan tubuh lemah. Kedua, glositis. Glositis adalah peradangan pada lidah di mana lidah bengkak dan berubah warna. Kanker lidah. Kanker lidah disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali. Infeksi, HPV, alkohol, dan rokok bisa menjadi penyebab kanker lidah. Berikut ada beberapa cara untuk merawat lidah, yaitu 1. Jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih. 2. Kumur-kumur dengan air garam. 3. Hindari minuman beralkohol, bersoda, dan berkafein karena tinggi zat asam. 4. Konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Indra peraba atau kulit. Kulit merupakan indra peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Lapisan kulit. Kulit terdiri atas beberapa lapisan, yaitu 1. Lapisan epidermis, yaitu lapisan kulit terluar yang berfungsi memberi warna pada kulit, membentuk sel-sel kulit baru, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. 2. Lapisan dermis, yaitu lapisan yang tebal dan terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, serta folikel rambut, berfungsi merasakan sakit dan sentuhan tempat produksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah dan nutrisi kulit, melawan infeksi. Yang ketiga, hipodermis, yaitu jaringan kulit paling bawah yang terdiri dari jaringan lemak, berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin, tempat cadangan energi, dan melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Rangsangan kerja kulit. Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan, rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah. Akibatnya kita merasakan adanya suatu rangsangan. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Gangguan kulit. Ada beberapa contoh gangguan kulit, yakni 1. Selulitis. Selulitis menyebabkan kulit tampak membengkak, kemerahan, terasa lunak, dan sakit saat tersentuh. Selulitis biasanya muncul pada kulit tungkai, tetapi juga bisa muncul di daerah lain. Yang kedua, bintik kulit. Bintik pada kulit biasanya dipicu dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Bintik yang muncul ini menunjukkan adanya peningkatan resiko melanoma, sehingga penting untuk diperiksa ke dokter. Bisa menjadi tanda-tanda kanker kulit.
Berikut ada beberapa tips untuk merawat kulit. 1. Hindari paparan sinar matahari secara berlebihan. 2. Sering mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. 3. Jangan menggunakan bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi.